Oke, ini ya. Ini kita belajar tiga materi ya, sekurang-kurangnya ya. Di sini kita bisa belajar impuls dan momentum. Kekekalannya kita eh, skip dulu ya. Karena ini harapanku adalah kita bisa mendapatkan banyak materi deh. Yang ini work and energy dan law of conservation, circulation, universal gravitation-nya belum ya. Nah, itu kurang lebih tiga materi ya deh ya dari soal yang ada di sini. Oke. Nah, kita coba ya soalnya ini ya. Kalau kita lihat deh di sini ada wheel ya, roda bergerak dengan circular motion with linear velocity v ya, v-nya 2 meter per second dan radiusnya 20 cm deh. Ini after 5 second ya, setelah v-nya 5, the angle ya transfer by the wheel is berapa gitu ya. Nah, ini sudut yang ditempuh oleh gerak roda ini itu berapa deh gitu ya. Jadi roda itu kan gini deh basicnya. Roda itu kan sudut ya, pada gerak melingkar ya, itu kan kecepatan sudut dikalikan waktunya ya. Nah, kecepatan sudut itu kan kecepatan linear dibagi dengan jari-jarinya ya, Dek, ya. Nah, sehingga di sini bisa kamu masukkan ya, jadinya ini V per jari-jari dikalikan waktunya ya, Dek, ya. Nah, ini. Tuh. Nah, kita bisa masukkan di V-nya di situ 2 meter ya. Nah, di sini jari-jarinya karena ini meter, berarti jari-jarinya juga harus dalam meter, Dek. Nah, 20 cm itu berarti kan 0,2 meter ya. Ini ya. Waktunya itu 5 detik ya, Dek, ya. Nah, ini berarti di sini 2 dikali 5 10 dibagi 0,2 itu ya. Berarti di sini sama dengan 5 550 radian ya. Nah, ini ya jawabannya itu adalah yang B. Itu deh. Itu ya. Nah, tentu saja kalau kita bahas latihan soal ya, itu gerak melingkar sendiri itu pembahasannya itu sangat banyak, banyak juga ya. Cabang-cabang itu banyak. Jadi ini kita ambil persoalan yang gerak melingkar yang beraturan saja deh. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita coba cek ya. Nomor 2 ya. A vehicle passes over a mountain ya, route that has radius curvature 22,5 meter ya. Jadi jari-jarinya di sana adalah 22,5 meter ya dia. As shown in the figure. The maximum speed of the vehicle, mobilnya dia, when leaving the peak ya. Jadi ini ketika meninggalkan puncak itu, jadi V-nya itu berapa? Itu ya. Tentu saja ini ada jari-jarinya dong. Gini ada ya. Nah, di sini tentu saja nanti kalau kita bicara V di sini kecepatan linear maksudnya ya, ya. Perhatikan di sini V itu omega dikalikan R ya, Dek, ya. Nah, di sini. Nah, oke. Pertama kita harus cari dulu ya eh, omeganya itu berapa gitu ya. Nah, atau sebenarnya bisa jadi dia itu nggak perlu omega mungkin gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, maka kita harus cari ini deh. Jari-jarinya sudah ada. Nah, oke. Itu ya. Nah, gimana kalau begini? Ya, jadi ini sebenarnya problemnya tidak sesederhana, tidak sesederhana V sama dengan omega kali R. Nah, permasalahannya bagaimana, Dik? Oke ya. Nah, ini adalah permasalahan gravitasi. Ya, sebenarnya ini kita bahas sedikit ya. Gravitasinya ya. Ini, universal gravitation-nya kita bahas sedikit, Dik. Nah, ini. Kalau kita lihat, Dik, gitu ya.
Nah, mobil ini punya apa, Dik? Punya yang namanya eh, gaya gravitasi ya, yang arahnya itu menuju ke pusat, Dik. Nah, gini ya, pusat bumi ya. Nah, ini pusat bumi. Ini M kalikan G, gitu ya. Nah, ini. Nah, tetapi eh, apa namanya? Mobil ini itu juga punya, karena di sini lintasannya melingkar, berarti dia itu selalu punya yang namanya gaya sentripetal ya, yang arahnya itu menuju ke pusat bumi, Dek. Nah, kita sebut dengan Fs ya. Fs itu adalah gaya sentripetal. Itu ya. Gaya sentripetal ini arahnya selalu menuju pusat ya, pusat lingkaran. Dalam hal ini itu lengkungan bumi, berarti pusat bumi ya, Dek ya. Nah, arahnya menuju pusat ya, pusat lengkungan gitu ya. Dek. Nah, gitu ya. Dan juga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasinya M kali G. Maka dari sini, Dek. Nah, di sini kita bakal menggunakan hukum Newton ya, Dek ya. Hukum Newtonnya itu sama dengan, nah, di sini. Tentu saja M kali A. Nah, maka A di sini sekarang berarti Fs di sini itu adalah ini, Dek. Jadi gini ya. Ini itu sama dengan Fs ya. Nah, Fs sama dengan gaya Fs. Fs-nya itu M dikalikan AS, Dek. Nah, AS itu apa? AS itu adalah percepatan sentripetal, Dek. Nah, nilainya berapa? V kuadrat dibagi R. Ini ya. Nah, ini. AS ini adalah percepatan sentripetal ya. Nah, ini tuh ya. Nah, masukkan ya. Dan kita lihat, ingat Fs itu arahnya menuju ke pusat ya, Dek ya. Maka kita definisikan gaya yang lain itu apa? Gaya lain yang menuju ke pusat. Siapa itu? Yaitu Mg. Mg ini gayanya menuju ke pusat, Dek. Nah, sama-sama menuju ke pusat ya. Fs-nya itu adalah M kali AS ya. AS-nya V kuadrat dibagi dengan R. Gitu ya, Dek ya. Dicoret-coret ya. Maka di sini V kuadratnya itu sama dengan G dikalikan RD. Gitu ya. Ini. Maka V-nya di sini sama dengan akar GR ya. Nah, seperti itu. Oke. Maka di sini akar G, G-nya itu adalah anggap aja 10 lah ya. 10. Ini, wait. 10, 10 apa? 10 meter per second ya dia. Kalikan 22,5. Nah, ini. Kalau kita kalikan berarti 22,5 kali 10 adalah 225 deh ya. 225 diakarkan jadinya 15 ya. 15 meter per second ya dia. Jawabannya yang E. Gitu deh. Oke ya. Nah, jadi kita sekaligus bahas soal tentang universal gravitation ya dia. Nah, itu. Nanti sebenarnya ada beberapa kasus yang lain, Dik. Kita bisa banyak membahas ya. Nah, ini. Oke, biasanya ini tentu saja ini topiknya tentang hukum Newton ya. Hukum Newton itu sangat luas konteksnya ya. Itu. Ini sangat luas, Dik. Nah, makanya kita bisa pelajari banyak hal, Dik. Nah, misalkan benda nanti ini ya. Nah, ini. Nah, benda nanti, Dik, itu bisa di sini. Ini ya. Bendanya itu bisa di sini. Bisa juga di bawah sini, Dik. Nah, ini, Dik ya. Nah, ini. Dua-duanya ini perumusannya beda-beda ya, Dik ya. Bedanya apa? Nah, ini, kalau yang ini, jari-jari kelengkungannya di sini, ya, ini R. Kalau ini, Dik, jari-jari kelengkungannya di sini. Nah, ini menuju ke pusatnya di sini, tuh ya. Ini R-nya. Nah, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, sehingga, ini ya, ini jangan kita buat panah lah ya, karena nanti kesannya kayak punya arah. Nah, ini R, ini R ya. Nah, itu, Dik. Nah, ini bedanya apa?
Yang satu nanti ini punya ini gaya gravitasi pasti ke bawah ya. Nah, gaya gravitasinya ke bawah deh ya. M kali G. Nah, ini nanti ini gaya sentripetalnya ke pusat ya. Nah, ini gaya sentripetalnya ke pusat. Kalau yang ini deh, gaya sentripetalnya itu ke pusat lingkaran, ini ya, kita sebut ini ke sana, Fs, dan gaya gravitasinya pasti ke bawah ya. Nah, ini bedanya. Nah, itu dia. Itu dua hal yang berbeda ya. Itu nanti bisa kamu pahami lagi itu deh, kalau ada seperti ini. Itu ya. Nah, ini. Biasanya itu bisa juga disuruh nyari berapa gaya normalnya. Gaya kontak antara tanah dengan mobil, itu bisa juga. Gitu ya, deh ya. Oke. Yang ketiga, deh, ini hubungan roda-roda ya. Nah, mungkin sudah pernah tak singgung kali ya. Gue ingetin lagi, deh, yang ketiga. Ini hubungan roda-roda ya. Yang pertama, roda-roda itu bisa sepusat, deh. Nah, ini ya. Yang kedua, nanti roda itu bisa juga setali ya. Nah, gini deh. Atau bisa juga seperti ini. Tuh ya. Nih, ini misalnya, ini jari-jarinya adalah R1, ya ini misalnya jari-jarinya adalah R2 ya deh ya. Nah, gini. Ini juga sama nih. R1 itu ya. Ini R2 ya deh ya. Nah, gini. Yang satunya ini kita hubungkan dengan tali deh. Nah, kayak kayak rantai sepeda kita itu deh ya. Nah, ini. Kita hubungkan dengan tali. Oh iya. Nah, ini deh. Ini pasti punya kecepatan sudut ya deh ya. Nah, ini omega 1. Ini kecepatan sudutnya omega 2. Nah, kalau dia sepusat deh, nanti itu omega 1 sama dengan omega 2 ya. Ini pasti ya. Kecepatan sudutnya sama. Tapi kalau misalkan dia setali ya, nah ini jadi ini punya nanti ini punya kecepatan sudut juga ya. Nah, ini omega 1, kita katakanlah ini omega 2 gitu ya. Itu ya. Ini kecepatan linearnya yang sama deh. V1 sama dengan V2. Itu bedanya ya. Nah, oke ya. Nah, V omega itu deh. Itu bisa ditulis gini ya, V1/R1, ini V2/R2. Nah, itu kalau perlu dimasukkan nanti ya. Nah, ini. Yang ini V1 itu omega 1/R1 sama dengan omega 2/R2 gitu ya. Nah, ini. Coba kita terapkan ke sini ya, Dek ya. Oke. Three, three wheels A, B, and C are connected as shown in the figure. Ya. Di sini RA dan RB itu sepusat ya. Jadi nanti ini ada bagian yang kita sebut dengan bagian sepusat ya. Jadi, if the radius of wheels A, B, and C itu 20, 8, 4 ya. RE-nya 20 cm, RB-nya 8 cm ya. RC-nya itu adalah 4 cm ya, Dek ya. Berturut-turut. And will be rotates with an angular speed 10 radian per second ya. Yang B itu, omega B-nya itu adalah 10 radian per second ya. Then we'll see rotates with an angular speed of gitu ya. Yang ini omega C-nya itu berapa gitu ya. Kalau kita kerjakan di sini, kita hitung yang sepusat dulu ya. Sepusat ini kan antara siapa? Antara A dan B ya, Dek ya. Nah, kalau sepusat berarti jelas ya. Omega A-nya sama dengan omega B-nya, Dek. Nah, sehingga nanti omega A-nya bisa kita ketahui ya.
sama dengan omega B. Omega B-nya berapa? Situ 10 radian per second ya. Nah, seperti itu, Dik. Nah, sehingga sekarang kita bisa hitung, Dik. Eh, kita ambil yang satu tali ini ya. Ini. Setali ya. Yang setali ini, Dik, itu antara siapa? Antara ini, A, dan C. Gitu ya. Antara A dan C. Kalau dia setali, berarti kan kecepatan linearnya yang sama, ya. Yaitu VA sama dengan VC. Ya. Nah, VA itu rumusnya tadi kan omega A RA sama dengan omega C RC ya. Nah, omega C yang ditanyakan nih. Nah, berarti kan di sini omeganya itu adalah 10 atau gini deh, kita tanyakan ya. Berarti kan di sini deh, kalau bisa kamu hitung, omega C-nya sama dengan omega A dikalikan RA dibagi dengan RC ya deh ya. Nah, gini. Omega A-nya itu adalah 10 radian per second. Jari-jari A-nya itu adalah 20 cm. Jari-jari C-nya itu adalah 4 cm ya deh ya. Nah, ini bisa dicoret deh. Coret-coret. 20 bagi 4, 5. 5 kali 10, 50 ya. 20 radian per second ya. Ini B nih. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Oke ya. Jadi gampang sekali. Itu ya. Itu aplikasi dari gerak gerak melingkar gitu ya. Itu. Oke, ini ya. Materinya nanti bisa dibuka-buka lagi. Dan tentu saja banyak yang bisa kalian kamu bahas deh. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Kita bisa coba soal yang ini deh. Nomor 4 ya. Look at this picture. An object with mass m, gitu ya, initially at its peak ya, berada di puncak ya, and have energy potential E0 ya. Jadi kita tandai di titik satu di sini ya, di puncak ya, di mana EP1 di sini sama dengan E0 ya dia. Then this object sliding ya, turun ya, and come in height seperempat H0 di sini ya. Nah, di sini. Ini. Ini titik dua gitu lah ya. The kinetic energy in this height is berapa ya? Jadi EK2 di sini berapa, Dik? Nah, gitu ya. Yang pasti di sini nanti itu ada EP1, ada EP2. Nah, di sini ada EK1 ya. Kita coba ya. Nah, tapi EK1 di sini bisa dikirakan nih. Nah, benda berada di puncak. Pasti setidaknya benda itu kalau ada di puncak berarti V1-nya itu pasti nol. Karena benda bergerak pasti dari keadaan diam kan. Maka EK1-nya itu nol ya. Karena kecepatannya nol deh. Gitu ya. Nah, oke. Ini EP1 itu kan gini deh. Tadi rumusnya kan gini ya. EP1 itu kan massa dikalikan G dikalikan H1 kan. Ini ya. Ini H2 kan. Nah, jadi MG H1 ya. Maka di sini MG H1 itu adalah H0 ya. Ini sama dengan E0 deh. Gitu ya. Maka dengan cara yang sama, kalau kita tulis yang EP2 ya, itu kan MG dikalikan H2 ya. Nah, ini ketiganya H2. Ini berarti di sini MG H2-nya seperempat H0 ya, deh ya. Nah, sehingga di sini seperempat dikalikan MG H0 ya, deh ya. Nah, tadi di Livia sudah dapat bahwa MG dikalikan H0 itu adalah E0 ya, deh ya. Nah, ini. Maka di sini EP2-nya sama dengan seperempat E0 ya. Nah, itu dulu deh. Nah, sekarang kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya, deh ya. Berarti nanti ini energi mekanik di titik satu sama dengan energi mekanik di titik dua kan ya. Nah, ingat ya, energi mekanik itu rumusnya apa, deh? Yaitu energi potensial ya, ditambah dengan energi kinetik. Gitu ya, deh ya. Yang mekanik juga sama. Yang kedua, berarti kan EP2 tambahkan EK2 ya. Nah, EP1-nya itu E0 ya, deh ya. Nah, EK1-nya 0,
EP2-nya itu seperempat E0, EK2-nya yang ditanyakan ya, Dek, ya. Nah, ini. E0 tambah 0 itu adalah E0 ya. Ini seperempat E0 tambahkan EK2 ya. Atau EK2 di sini, Dek, ini sama dengan E0 dikurangi seperempat E0 ya. Berarti kan 1 dikurangi seperempat ya. Berarti kan 3 per 4 ya, Dek, ya. Nah, 3 per 4 E0. Itu ya. Jawabannya adalah yang D, Dek. Nah, seperti itu ya. Itu. Ya, soal-soalnya ini memang eh, apa ya istilahnya? Soal-soal yang cukup menarik ya. Kalau soal kekekalan energi mekanik ya. Nah, ini aja kalau apa-apa itu bisa pakai kekekalan energi mekanik. Ini ya, selama ya, ingat ya, ini selama berlaku selama gesekannya diabaikan ya. Jadi, selama gesekan diabaikan ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini 3 per 4 nol ya. Oke. Nah, jadi pokoknya selama kita bisa mendeteksi dua titiknya itu bagaimana ketinggian dan kecepatannya, ya selama itu pula kita bisa menganalisis apa saja termasuk energinya, Dek, termasuk kecepatannya, atau bahkan termasuk seberapa jauh jarak yang ditempuh. Itu bisa juga, Dek. Gitu ya. Nah, misalnya nih, kita mau iseng kali ya, bagaimana nanti kecepatan ketika dia sampai di sini. Nah, ini ya. Nih, kecepatannya di sini berapa? Nah, misalnya, ini kan gerak dari sana ya. Nah, ini V2-nya ini berapa? Nah, bisa kita cari ini. Nah, itu bisa banget jadi ya. Nah, tapi dari mana? Dari energi kinetik yang kita dapatkan, Dik. Yaitu kan EK2 ya. Nah, itu kan sama dengan 3 per 4 E0 ya. Nah, gitu. Berarti kalau kita terapkan ya di sini, EK2 itu kan rumusnya gini deh ya. Setengah MV2 kuadrat ya. Nah, di sini kan 3 per 4 E0. E0-nya berapa? E0-nya tadi ini ya. MG dikalikan H0. Jadi bisa nih, Dik. Kita nyatakan kecepatannya dalam ketinggiannya, Dik ya. Ini MG H0 ya. Nah, ini. Itu bisa dicoret, Dik. M-nya 2 sama 4 2 ya. Nanti di sini V2 kuadrat, di sini 3 per 2 G H0 ya. Nah, berarti V2-nya, Dik, sama dengan akar 3 per 2 G dikalikan H0. Gitu ya, Dik ya. Nah, itu. Sehingga, oke, Dik. Nah, ini kalau misalkan ditambah variabel percepatan dan waktu, Dik ya, ditambah variabel waktu aja, ini sudah bisa, Dik, dicari berapa jarak yang ditempuh. Maksudnya dari sini ke sini itu seberapa jauh ya. Asalkan waktunya diketahui gitu ya. Nah, ini berapa lama itu misalnya. Itu ya, seperti itu, Dik. Oke, bisa diikutin ya. Mudah seperti itu. Oke, oke, nomor 5 ya. Kita coba deh. Nah, di sini. Bentar. Tuh, kita baca lagi ya. Ini, ini ada 10 nomor doang, Dik. Itu ya, tenang aja. Oke, di sini itu ya, a stone with a mass of 5 kilogram ya. Jadi batu dengan massa 5 kilogram, Dik. Gitu ya. Falls gitu ya, and strikes a nail ya. Dia itu apa namanya, jatuh pada paku gitu ya. Nah, ini. Jadi ini nah, jadi paku gitu ya. Ini deh. Iya.
Nah, ini ya. Nah, ini batunya, Dek. Nah, ini ya. Batunya ini punya massa 5 kilogram ya. Jatuh dia ke dalam paku ini, Dek. Nah, ini. Itu ya. Tulis dulu M-nya 5 kilogram ya. Ini causing the nail to penetrate 3 cm into the wood ya. Jadi paku ini membuat dia itu tembus ya dia ke dalam itu ke dalam kayu ya sedalam 3 cm deh. Nah, tuh, ini misalnya ya. Nah, ini deh. Nah, ini ya. Ini ada kedalamannya ya. Kedalamannya itu nah, itu ya. Hanya itu adalah 3 cm deh ya. Nah, itu. If the speed of the stone when it hits the nail is 6 meter per second. Ya. Jadi ketika batu itu menyentuh pakunya, beda ya. Ini ketika nyentuh pakunya di sini, ini ya, itu V1 katakanlah ya, itu 6 meter per second deh. Nah, gitu ya. Then the magnitude of the average force exerted by stone on the nail itu berapa? Gitu ya. Nah, ini. Jadi setidaknya deh. Nah, di sini pertama ya, batu itu membuat pakunya itu masuk ke dalam kayu deh. Tapi setidaknya apa namanya batunya ini ada perubahan kecepatan ya semenjak dia sebelum jatuh hingga dia sampai ke paku. Nah, jadi makanya V1-nya ini kita ambil saja V1 itu adalah kecepatan batu ketika jatuh ya. Nah, ini V1-nya anggap saja ketika dia berada di puncak ya, itu nol. Nah, V2 itu kecepatan ketika batunya sampai ke paku itu V2 6 meter per second. Nah, itu ya. Hanya itu 3 cm. Iya, dia. Nah, ini. Nah, ini. Hanya 3 cm berarti kan 0,03 meter ya dia. Nah, itu. Oke. Berarti di sini itu ada apa deh? Ada impuls ya yang diberikan ya. Nah, impuls itu kan sama dengan gaya dikalikan perubahan waktunya, Dek. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, ini. Kenapa? Karena di sini ada perubahan momentum, Dek. Jadi, apa namanya? Gaya, gaya yang diberikan oleh si batu ini ya, itu memberikan ya, Dek ya, memberikan perubahan kecepatannya. Ya, dari V1 menjadi V2. Jadi ini kan berarti kan F dikalikan delta delta T, Dek. Gitu ya. Nah, itu average force ya. Gitu. Nah, sekarang kita bisa kita cari itu eh, berapa apa namanya gaya yang diberikan ya itu berarti berapa. Wait sebentar deh, bisa di apa namanya coba dulu, seru sekali soalnya. Oke. Nah, itu bisa dikaji pakai impuls ya deh ya, tapi jangan pakai impuls lah karena waktunya belum tahu deh waktunya ya, waktunya belum tahu ini. Nah, sebentar, artinya gini deh ya. Eh, jadi batu itu kan berusaha untuk membuat pakunya itu masuk ya, berarti ada usaha dong, ada usahanya. Nah, di Livia bisa cek di sini. Di sini ada juga eh, perubahan kecepatan ya.
V1, V2 ya. Kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada apa nih, Livia? Ada perubahan energi kinetik ya. Nah, batu ini memberikan gaya pada paku sehingga pakunya berpindah sejauh H, gitu ya. Berarti ini kan sama dengan itu disebabkan karena usaha. Berarti gaya yang membuat dia itu berpindah sejauh H. Berarti F kalikan H ya, deh ya. Usaha. Delta EK itu apa nih rumusnya? Setengah M perubahan kecepatan ya. V kuadrat ya. V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat deh. Ini ya, ini V1-nya 0 kan? Ya udah, berarti F-nya ini masukkan deh ya. H-nya itu adalah 0,03 ya, meter setengah M, M-nya itu 5, V2-nya itu 6 ya. 6 angkat 2. Jadi, 6 angkat 2, 36 bagi 2, 18 ya deh ya. Nah, ini. 18 bagi 3, itu 6 ya deh ya. Nah, ini. Maka di sini F-nya itu ya, 6 kali 5, 30 ya. Itu 30 dibagi 0,01 deh. Ini sama dengan 3000 ya deh ya. 3000 Newton ya. Nah, 3000 Newton itu sama dengan berapa nih? 3 kilo Newton ya. Jadikan kilo. Nah, ini. Karena jawabannya semua di sini dalam kilo deh. Nah, itu ya. Gitu. Tapi soal tadi, itu bisa juga didekati dengan pendekatan impuls deh. Gitu ya. Cuma eh, terlalu susah ya kalau pakai impuls ya. Meskipun bisa bisa aja. Gitu. Gitu ya. Oke. Gitu ya, deh ya. Nah, kita coba soal lagi di sini. Tuh, nomor 6 ya. Jadi topiknya sekarang usaha dan energi deh. Itu ya bisa dipahami baik-baik deh. Nah, ini ya, kita lihat dia bola bermasa 0,5 kilogram ya dia. And radius 5 cm deh. Wah, sudah ada jari-jarinya nih. Move down an inclined plane ya with an angle of inclination 37 derajat ya. Sudutnya 37 derajat deh. Nah, ini ya, ini deh. Ini sudutnya berapa? 37 ya. Nah, gitu deh ya. From height 10 meter deh. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini H itu 10 meter ya deh ya. If the acceleration ya due to gravity is 10 meter per second kuadrat. Ya, jadi G-nya 10 deh. Ya, nah itu. Maka total energi kinetik dari bola when it reach the bottom of the inclined plane is berapa? Gitu ya. Jadi ketika dia itu sampai di bawah deh, total energi kinetiknya itu berapa? Nah, ini ya, deh ya. Nah, itu deh. Itu ya. Dan di sini ada dua titik ya, deh ya. Nah, ini kita tandai. Titik satu di sini, titik dua di sini. Nah, gitu ya. Di bawah. Di satu sudah ada ketinggiannya H1 D. Di dua sini H2-nya 0 ya. Kenapa 0? Karena dia berada pada dasar. Tidak punya ketinggian ya. Nah, di sini itu ya. Dan di sini hati-hati ya. Objeknya itu bola loh ya, deh ya. Bukan kotak ya. Kalau bola itu sedikit agak beda deh. Nah, ini. Iya.
Itu ya. Itu deh. Nah, di sini kecepatannya definisikan dulu deh ya. Di sini kecepatannya di awal dia itu V1. Nah, katakanlah di sini kecepatannya ketika sudah sampai sini itu kecepatannya adalah V2 gitu ya. Itu deh. Itu ya. Oke, oke. Coba dulu deh. Itu jawabannya sama semua deh. Oke, sebentar ya. Ada kamu deh. Nah, tapi di sini ya, masalahnya itu meskipun jari-jarinya ada, itu tidak ada definisi momen inersianya deh. Jadi harapannya itu kita bisa pakai momen inersia. Tapi masalahnya momen inersia itu butuh tahu objeknya itu seperti apa. Bolanya itu bola apa? Bola pejal atau bola berongga? Gitu ya. Ini. Nah, itu. Oke, ini udah coba ya. Ini dia. Ini momen inersianya nggak ada deh masalahnya. Nggak apa-apa lah. Ini berarti ini gini ya. Ini nanti ini energi mekanik di titik satu harus sama dengan energi mekanik di titik dua ya. Nah ini. Nanti hitung ya. Ini energi potensial satu tambahkan energi kinetik satu sama dengan energi potensial dua ditambah energi kinetik dua ya. Nah itu harus tahu tuh deh. Di puncaknya sudah ada ya EP satunya itu berapa ya. Nah ini EP satu berarti kan di sini ya M dikalikan G dikalikan H1 ya deh ya. Nah ini. Nah berarti masukkan ya M-nya itu adalah 0,5 kali 10 ini ya kalikan nah ini, kali 10 dikalikan H1. H1-nya 10 deh. 0,5 dikalikan 100 yaitu 50 Joule ya. Nah itu energi kinetiknya pada saat dia di puncak, nah dia kan nggak punya itu ya, ini. Itu jawabannya ini setengah M V1 kuadrat. Harusnya nol ya. Kenapa? Karena di situ apa? Nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak ada kecepatannya ketika dia di puncak ya. Nah ini, itu, itu. Nah, kalau energi potensial 2 berapa? Dek? Itu kan potensial 2, ya kan gini ya. M dikalikan G dikalikan H1 ya. Nah ini. Itu M-nya itu adalah tadi, oh sorry, H2 ya. Nah ini.
H2-nya kan nol ya. Kalau nol ya udah, EP2-nya itu nol deh. Nah, oke. EK2-nya, nah ini bisa dicari ini deh, EK2-nya nanti ya. Nah, EK2-nya ini yang kita cari ya. Nah, seperti itu deh. Oke, nah coba kita bahas deh. Hmm. Apa udah mau ketemu bilang ya deh ya. Jawabannya kok jauh ya dari situ? Ini dimasukin ke yang EM1, EM2 ini kan, Kak? Iya, betul. Heeh. Kenapa pilihannya jauh sekali ya? Ini 50-an. Iya. Hmm. Sebentar, saya pikir dulu. Ini soalnya nih tanpa saya ubah-ubah nih, tinggal saya pakai begitu saja. Berarti saya perlu asumsi, iya, aneh, jawabannya harus 50 Joule nih. Itu. Saya coba mikir asumsinya ya. Ini soalnya asli. Hmm. Radius sama angle-nya nggak kepake, Kak? Nggak kepake karena saya nggak tahu itu bolanya itu bola apa. Bolanya itu ngaruh ke itu loh, Dek. Ke apa namanya energi kinetik, translasi dan rotasi, Dek. Ada itunya. Ini. Oke, sebentar aku pikir ini. Jari-jarinya ketinggiannya 8 ya. 10 kok 8. Sorry. 10. Iya, 50 harusnya ya. Jari-jarinya nggak? Sebentar, sebentar. Oh, sebentar ya. 10 plus
Pikir dulu. Mana yang nggak ada jawabannya? Memang muncul nih, betul nih. Nggak, memang jari-jari nggak kepake ya. Jari-jari kepake nanti. Kalau misalkan, ini ya, R kepakai kalau jelas bolanya seperti apa. Misalnya dia kecil atau berongga gitu ya. Kenapa? Karena nanti itu mempengaruhi momen inersianya, Dek. Nah, inersianya. Jadi nanti itu ada masa di mana energi kinetiknya dikasih energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi ya. Nah, nah, rotasinya ini, Dek. Nah, ini kan setengah I omega kuadrat ya. Kalau yang ini setengah MV kuadrat. Nah, jari-jarinya itu masuk di sini loh, Dek. V per R. Nah, kan ya, jari-jari. Masalahnya, inersianya ini nggak tahu. Karena bolanya itu nggak jelas bola apa. Jadi masuk akal 50 Joule ya. Nah, 50 Joule berarti ya. PK2-nya. Gitu. Nggak tambah panas. Sudah. Tapi minimal kita tahu langkahnya itu kita sudah benar kok. Gitu. Iya. Tulis sebentar. Dek. Oke. Jadi nggak apa-apa. Sudah benar kok langkah kita. Gitu ya. Ini deh. Yang 7 ya. A block with a mass 3 kilogram. Nah ini. Lagi-lagi sama nih. Bidang miring deh ya. Dan yang kedua pertanyaannya gunanya 37 itu kan belum belum tahu juga ya 37 itu gunanya apa. Itu ya yang belum kepikiran ya. Nah, coba kita buat variasi soalnya seperti ini, Dek. Misalnya ya. Jadi yang dimaksud tuh jangan-jangan begini, Dek. Coba ya. Saya kepikiran begini, Dek. Ini misalkan Dek Livia ya. Itu kan Dek Livia harusnya bisa bisa kepikiran tuh. Loh, terus gunanya jari-jari dan 37 itu apa? Nih, ini. Ini ya. Oke, Dek. Nah, tak buat gini, Dek. Nah, 37 kan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini jangan-jangan gini, Dek, Livia. Ini X-nya 10 meter. Nah, ini lebih 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 masuk akal. 37-nya yang kepake. Jadi ini H1-nya. Nah, ini ya. Ini H1-nya ya. Kita coba ya. Nah, baru Delvia cari ya. Ini lagi-lagi bola ini bentuknya ya. Nah, ya. Nah, ini bolanya ini V1 ya. Ini V2 ya. Ini ya. Ini H2-nya di sini 0 ya dia. Ini. H1-nya Delvia bisa cari ini. Nah, pakai ini, Dek. Pakai aturan sin cos ya. Ini kan ada sisi depan sama miring ya, Dek ya. Berarti pakai sin ya. Sin 37. Depan dibagi miring ya. Nah, ini. Coba kita buat soalnya lebih masuk akal. Sin 37 depan huruf miring. Berarti kan sin 37 itu, nah ini mungkin Olivia belum tahu. Depannya H1, miringnya 10 ya. Nah, ini. Nanti mungkin ada 37, 53. Ini termasuk eh, sudut yang di luar istimewa, tapi sering dipakai juga, deh. Nah, sin 37, cos 37. Sin 37 itu 3 per 5, deh. Kalau 53, 4 per 5. Cos 37 itu 4 per 5. Cos 53, 3 per 5 ya. Nah, ini. Nah, tapi sin 37 adalah 3 per 5. Deh. Nah, ini ya. Coret 1, coret 2 ya. Berarti H1-nya
Di sini sama dengan 6, Dek. Nah, nanti kita bisa dapat ini, EP1 ya. Ini MG, salah satu ya, Dek ya. Nah, ini MG-nya, M-nya 3 ya, Dek ya. G-nya 10, salah satunya 6 ya, Dek ya. Nah, ini 30 kali 6 berapa, Dek? 180 ya. Nah, ini Joule. Joule, ya betul. Nah, itu. Hmm, gitu. Nah, malah kalau gini jawabannya malah 180 Joule, Dek, di sini. Itu ya, kalau seperti itu. Nah, ini. Oke deh, kita lanjutkan ya, Dek ya. Itu hanya sebagai intermezzo saja. Iya, coba yang nomor 7 ya. A block with a mass 3 kilogram, ya. Balok dengan massa 3 kilogram ya. Masnya 3 kilogram, moves up an inclined plane ya. Bergerak di bidang miring ya. Kok ini malah bidang datar. Jadi ya, dengan sudut 60 derajat deh. Dan energi kinetiknya itu 18 Joule ya. Nah ini, koefisien geseknya itu 0,3. Berarti ada geseknya di ini, ya, 0,3. Maka jarak maksimum balok dapat menurun di bidang miring itu berapa, Dik? Gitu ya. Oke. Nah, ini Dik ya. Balok Dik ya. Nah, ini Livia gambarkan, Dik. Oke, yuk Dik. Jadi ceritanya, ini baloknya turun ya ke bawah ya. Nah, ini mungkin kurang besar, Dik. Nah, ini ya. Nah, turun ke bawah kan. Di sini sudutnya berapa, Dik? 60 ya. Bukannya Nah, ke itu Dik ya. atas ya, Kak? Nah, Soalnya. oh, sorry, ke atas ya. Iya, moves Kok ke up. atas? Well, oh, move up ya. Move up while sliding. Oh iya ya. Sorry, sorry, sorry. Ke atas. Wait. Ini Dik ya. Ini. Oke. Nah, berarti ada geseknya, Dik ya. Ke sini kayak geseknya, Dik. Seret, kayak geseknya. Oke ya. Nah, ya pasti nanti ini ada juga gaya gravitasi ya, arah ke bawah ya. Sorry kalau agak motong gambarnya ini. Nih, biar lebih jelas aja. M kali G ya, Dik ya. Nah, ini ya, Dik ya. Dan ini, Dik, nanti jangan lupa, gayanya kan ke arah sini ya, gayanya ya. Maka di sini kita perlu definisikan juga, Dik. Nah, ini ya. Nah, ini. Nanti ini gayanya kemana, Dik? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jangan lupa nanti ini ada juga proyeksinya ya. Sebentar. Bingung nanti kalau kamu gini, Dik. Ini ya. Ini gaya geseknya sudah jelas ya. Mu dikalikan gaya normal ya, Dik ya. Nah, ini ada proyeksi ke sini, Dek. Nah, ini ya. Proyeksi dari apa itu, Dek, namanya? M kali G-nya. Nah, itu ya. Nah, sudutnya ini, Dek, sudut 60 ini pasti sama dengan sudut di sini kan? Ini ya. Nah, itu ya. Tapi kamu bisa proyeksikan, Dek, proyeksi ke sebelah sudutnya itu jadi cos ya. MG cos 60. Kalau proyeksi apa namanya? Proyeksi jauh dari sudutnya sini ya. Nah, ini. Jadi ada dua gaya nanti ini. Jadinya ini apa tuh? MG sin 60 gitu ya. Nah, sebentar, ini kayaknya terlalu rame deh gambarnya ya. Nah, tak
Pas di sini deh ya. Hmm, gitu ya. Ada banyak sekali gaya di sana. Move up. Dan energi kinetik awalnya itu 18 Joule ya. Nah, berarti di sini katakanlah di titik satu ya dia, titik satu, di sini dua ya. Titik dua adalah titik dua itu adalah titik di mana baloknya itu mencapai maksimum deh. Nah, gitu ya. Yang di sini yang diketahui adalah PK1 adalah 18 Joule ya. Nah, itu deh. Oke. Then the maximum distance the block can travel the sliding is berapa? Gitu ya. Ketika dia ditaikkan ke atas gitu ya. Nah, jadi itu maksimumnya, Dek. Nah, gini. Nah, ini. Berarti di sini, Dek, jaraknya. Nah, ini yang kita cari sekarang. Jaraknya, Dek, ya. Nah, berarti kalau misalkan dia maksimum, berarti dia mentok tuh di mana? V2-nya itu katakanlah mentok tuh 0 ya. Mentok tuh artinya dia nggak bisa naik ke atas lagi, Dek. Gitu ya. Berarti nanti ini, PK2-nya itu sama dengan 0, Dek. Gitu ya. Oke. Nah, itu, Dek. Nah, sekarang jangan lupa energi potensialnya, Dek, ya. Nah, sekarang ini di bawah itu energi potensialnya, sebentar, ini nggak bisa pakai ini, Dek. Sorry, sorry. Ini nggak bisa pakai hukum kekalahan energi mekanik ya. Kenapa? Karena ada gesekan ya. Ini, ada gesekan. Gitu ya. Kalau ada gesekan, Dek, artinya apa, Dek Livia? Artinya, nanti energi mekanik di satu, itu tidak sama dengan energi mekanik di dua ya. Nah, tapi yang bisa kita bahas adalah, Dek, di sini, gitu ya. Kita bisa bahas bahwa di sini kita bisa pakai usaha ya, untuk mendorong dia ke atas. Itu kan gaya dikalikan perpindahan ya. Nah, X-nya. Nah, ini X-nya kita cari, Dek. Nah, ini Dek sama dengan, karena di sini ada perubahan kecepatan ya, dari, eh, dari V1 di sini V2 ya, maka di sini ada perubahan energi kinetik kan, seperti di sini EK2 dikurangi EK1 ya, Dek ya. Nah, gitu ya. Nah, gaya yang bekerja, di sini ada apa saja, Dek Livia? Nah, di sini ya. Pertama ada gaya gesek ya, pasti minus ya, Dek ya. Minus gaya gesek. Nah, terus ada minus apa lagi, Dek Livia? Ada ini, MG sin 60 ya. Nah, berlawanan dengan gaya-gayanya. Karena kan ini ditarik ke sana, Dek. Nah, seperti ini, yang berlawanan dengan gayanya itu adalah MG sin 60 ya, Dek ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke, tuh, tuh, sebentar, Dek. Iya, ya udah. Ini ya, EK2-nya itu kan 0 ya, Dek ya. EK1-nya 18 ya. FG-nya ini adalah koefisien gesek dikalikan gaya normal, Dek ya. Dikurangi MG sin 60, 0 kurangi 18, minus 18 ya. Minusnya boleh kamu abaikan, Dek. Nanti mu kalikan gaya normal, tambahkan MG sin 60 ya. Oke. 60 ini, sin 60 ini jelek loh angkanya, Dek. Nah, sebentar ya. Ya udah, gak apa-apa. Aku pesimis kalau ada jawabannya. Karena sin 60 itu setengah akar 3. Kalau kita lihat jawabannya ini, jawaban yang bulat ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita pastikan langkah kita benar dulu. Jangan kita manipulasi prosesnya, Dek. Nah, gaya normalnya berapa? Gaya normal itu ini, Dek. Gaya normal itu adalah gaya normal yang tegak lurus bidang ya. Ini, terus ini, Dek. Ini ya. Nah, ini gaya normalnya ya. Nah, berarti gaya normalnya itu sama dengan ini, berlawanan dengan ini kan. Berarti kan N sama dengan MG cos 60 ya. Atau dari sini ya, prosesnya, Dek. Berarti kan jumlah gaya pada arah Y sama dengan 0 kan. Seperti di sini, N dikurangi MG cos 60 ya, Dek ya. Sama dengan 0. Maka di sini N-nya sama dengan MG cos 60 D. Ya. Maka di sini, loh,
Oh ya, dikali X ya. Lupa saya, Dek. Dikali X. Jangan lupa. X-nya sampai lupa, Dek. Kali X ya. Oke, Dek. Tapi mu dikalikan apa tuh, Dek? MG cos 60 ya. Tambahkan MG sin 60 ya. Kali X ya, Dek. Tambahkan 18 ya. Nah, ini. Tapi jaraknya ini, Dek. X-nya bisa Dek cari ya. Jadi itu 18 dibagi dengan ini ya. Mu MG-nya keluarin aja, Dek. MG-nya. MG mu cos 60 tambahkan sin 60 ya. Nah, ini 18 ya. Masanya berapa tadi? Masanya 0,5, sorry, 3 kilo ya. Tuh, masanya 3 kilo, G-nya 10, mu-nya 0,3 ya deh ya. Cos 60 itu setengah ya deh ya. Nah, ini. Tuh. Ini. Sin 60 itu berapa, Dek? Setengah akar 3 ya. Nah, ini ya. Tapi ini, 18 dibagi 3, 6 ya deh ya. Tapi ini 0,6, Dek. Yang bawah, karena 6 bagi 10 kan 0,6. 0,3 bagi 2 itu 0,15 ya deh ya. Itu. Setengah akar 3 ini sebenarnya ada jawabannya. Kalau 0,6 bagi 0,15, yaitu 0,4 ya. Nih. Tapi belum nemu nih, setengah akar 3-nya berapa, Dek? Bentar ya. Ada akar 3. 0,8 deh ya. Ini. Coba Mas bagi aja ya. 6 dibagi, ya. Oh, ada jawabannya ternyata tadi. 0,59 ya. Nah, berarti ini dekatnya jadi dengan 0,6 ya. Nah, harapan saya itu kalau nggak ada ini tuh lebih enak itu sih 60 tadi. 0,6. Ya. Jawabannya yang C. Ya, gitu. Ya, ini ada gesekannya. Kalau ada gesekan nggak bisa deh pakai itu. Jelas ya. Oke, nomor 8 deh. Tebal with mass 20 gram ya, Dek, ya. Ini. Masanya itu 20 gram. Alias 0,02 kilogram ya, Dek, ya. Moves toward a wall with speed of 6 meter per second. Jadi, di sini ada tembok gitu ya dia. Ada bola bermassa ya 20 gram ya. Dia bergerak menuju dinding di dengan kecepatan di situ V itu 6 meter per second ya. In a direction perpendicular to the wall. Jadi arahnya tegak lurus terhadap dinding. The ball collides with the wall of for 0,25 second ya. Jadi dia itu apa namanya? Nabrak dinding dalam selang waktu ya 0,25 detik ya dia, and is reflected perpendicularly from the wall. Jadi itu dia dipantulkan secara tegak lurus deh. Nah, ini ya. Kita gambarkan ilustrasinya lagi ya, deh ya. Ini ya, deh ya. Terus dia itu dipantulkan kembali ya dengan kecepatan 4 meter per second deh. Ya dipantulkan lagi ya. Itu di sini. Nah, habis kena ini dia mantul deh ya. Nah, ini di sana dengan kecepatan 4 meter per second ya. Nah, the magnitude of the force exerted by the wall itu berapa? Besar gaya yang dikerjakan oleh tembok terhadap bola itu berapa, deh? Nah, di sini ada perubahan kecepatan ya, deh ya, dari V1 menjadi V2, gitu ya. Nah, berarti di sini ada perubahan kecepatan, deh ya. Nah, ingat
kalau kecepatan itu adalah perubahan kecepatan itu akhir dikurangi awal deh. Nah, yang ke kanan itu 4, yang ke kiri ini ditulis min 6 ya, hati-hati. Karena ke kiri deh ya. Kecepatan itu kan vektor. Jadi ini harus kita tulis minus minus 6 ya. Nah, 10 meter per second deh. Nah, gayanya berapa? Gitu ya. Nah, ini sama kayak impuls deh. Jadi nanti ini ada impuls sebagai perubahan momentum ya. Jadi impuls yang diberikan, jadi bola itu memberikan impuls pada tembok, nah sehingga tembok itu memantulkannya dengan gaya F. Ini gaya F kali delta T, kalikan perubahan momentum itu M dikalikan delta V ya. Nah ini, M-nya tadi berapa ini? M-nya itu adalah 20 gram ya. Nah, M-nya 20 gram, atau 0,02 kilogram gitu ya. Ini. F-nya ditanyakan deh ya. F-nya M delta V per delta T ya. M-nya 0,02, delta V-nya 10 ya. Delta T-nya 0,25 deh. Ini ya. 10 dibagi 0,25 itu 10 kali 4 ya dia. 10 kali 4, 40 ya dia. 10 bagi seperempat 0,02 kalikan 40. Berarti ini 0,8 Newton ya. Ini. Iya, ini nggak ada jawabannya mungkin. Sudah. 0,02 kali 10 itu 0,2 ya. Dibagi 0,25 deh. 0,22 dibagi seperempat ya. Berarti kan kali 4 per 1 ya deh ya. Iya, 0,8 Newton ya. Heeh. Atau ini 20 bagi 100. Oh iya ini salah deh. 20 bagi 100 kan, 20 bagi 1000 ya. Udah, kilogram itu dibagi 1000 ya deh ya. Berarti 0,02 ya. Ya, ya jawabannya mendekati inilah. Terus nggak apa-apa. 8 Newton. Iya mungkin aku masanya mungkin itu tadi eh, masanya belum lengkap kali gitu ya tadi ya masanya ya. Mungkin masanya itu yang keliru mungkin 25 apa sorry 200 gram kali ya. Oke, coba dulu deh nomor 10 nih. Ini tentang momentum ya dia. Oke, nomor 9 dulu deh. Ini ya, di sini deh. Iya. A soccer player ya receives a lofted pass ya. Dia itu menerima umpan deh ya. The ball which miss ini yang nomor ini tadi typo, jangan-jangan aku deh. Typo di mana itu? Angka yang diketahui kali ya. Karena tadi keburu juga nulisnya deh. Ini ya. The ball which has a mass 0,4 kilogram ya. Masanya 0,4 ya. Ini comes with a speed 12 meter per second ya. Datang dengan kecepatan 12 meter per second at angle 30 derajat terhadap horizontal ya. Nah ini. Jadi bolanya itu gini deh. Eh,
ini ya. Ini 10 deh ya. Tadi, sorry, 12 meter ya. Ini sudutnya 30 derajat ya deh ya. Terhadap horizontal. Berarti di sini bisa dipecahkan deh. Jadinya ini dari dua macam ya. Ini 12 cos 30. Ini ya, Vx gitu ya. Nah, ini. Ya, ini deh. Yang ke arah horizontal ya deh ya. Ini kecepatannya 12 sin 30 ya. Nah, ini. Bolanya itu datangnya seperti itu deh. Nah, ini. After being kicked toward the opponent's goal ya. Habis ditendang oleh lawan, the speed of the ball becomes 12 meter per second ya. Ini. Oke. At an 30 derajat to the horizontal ya. Nah, itu. Habis dia datang bolanya ditendang lagi deh. Nah, dengan kecepatan sana ya. Nah, berarti ini bolanya tuh pasti yang namanya ditendang pasti berlawanan dong. Ini ya. Jadi bola datang ya. Dan kelihatannya di sini ada ya. Nah, ini deh. Nah, bolanya mantul sekarang deh ya. Nah, ini 15 gitu ya. Ini VX aksen gitu ya deh. Ini sudutnya berapa ini? 30 deh. Jadi 15 plus 30 ya. Ini. VY aksen itu 15 sin 30 deh. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini deh. Nah, gimana kalau gini deh? Nah, dia. If the contact time between the ball and the foot is 0,01 detik gitu ya. Jadi ada sudut ada waktunya ya. Delta T-nya itu 0,01 detik. Then the force acting on the ball in the vertical direction itu berapa? Gaya terhadap arah vertikalnya ya, Dek, ya. Nah, itu berapa? Ya udah, ini sama saja Dek, kayak tadi. Impuls ya, ini F kali delta T sama dengan M delta V ya. Tapi Dek, yang ditanya itu apa? Terhadap arah vertikal ya. Nah, ini. Itu, Dek. Nah, itu Dek ya. Oke. Nah, di sini Dek. Nah, berarti arah vertikal di Livia, berarti ini gayanya gaya pada arah Y, kecepatan pada arah Y ya. Nah, berarti ini gayanya delta T-nya berapa tadi di Livia? 0,01 ya, Dek ya. Hmm. Masanya tadi itu adalah 0,4 ya, Dek ya. Delta VY, berarti ini ya, VY aksen dikurangi VY ya. Berarti itu 15 sin 30 dikurangi 12 sin 30 ya, Dek ya. 15 sin 30 berarti kan 15 kali setengah, Dek ya. 12 kali 30 berarti 12 kali setengah deh. 12 kali 12 3 per 2 ya deh ya. Ini kan bagi bagi 2 2 ya. 12 kurang 12 3. 3 kali 0,2 0,6 ya deh ya. Nah, ini FY dikalikan 0,01 gitu ya. Oke. Nah, berarti ini 0,6 dibagi 0,01 deh. Gitu ya. Masalahnya 0,4 ya, betul ya. Oke. 0,6 dibagi 0,01 deh. 60 Newton jawabannya. Oh, ini nggak ada lagi jawabannya. 60 Newton, adanya 600. 6.000. Sebentar, saya cek jawabannya dulu deh ya. Kok nggak ada?
Apa nggak ada jawabannya? 60 Newton ya? Wait, wait. Bentar deh. Gue pikir dulu ini. Hmm, aku kok rancu sama ini ya, dek ya? Ya, tadi ini betul ini. 0,8 ini betul, sudah. Gitu. Wait, 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 wait. Sebentar, saya tuh lagi membayangkan permainan sepak bola, dek. Oh, betul ya, ini 60 Newton, betul ya? Betul, dek, ini 60 Newton. Betul itu. Iya, betul, dek. Itu saya cek pakai pakai AI ya. Jawabannya betul semua. Itu betul. Iya. Jadi ini kuncinya ini yang keliru. Tuh ya. Karena saya pernah ngerjain soal ini dengan cara yang serupa. Itu jawabannya sama. Caranya sama. Iya, dek ya. Itu nggak ada ya. Ini 60 Newton, dek ya. Nah, gitu, dek. Gue coba soal terakhir, deh. Nah, itu, dek. Bisa dibayangkan dulu, dek. Kira-kira caranya bagaimana? Atau boleh dicoba kerjakan, dek. Itu ya. Itu soal yang lumayan ya. Tapi ini sudah betul kok. Yakin saya. 98 itu. Hmm. Oke, kita coba ini, dek ya. Nomor 10 ya. Kira-kira sudah ada bayangan, dek, ya? Nah, itu pakai kekekalan energi mekanik ya. Bisa juga. Itu. Bisa. Plus momentum juga bisa kali. Bentar ya Kak, tak coba dulu. Hmm. Hmm. Ya. M1 ya nanti. Kan tunjuknya, dek. Sama juga nanti ya. P1, PK1, PK gini. Tapi masalahnya ini ditafsirkan sebagai apa? Ini sebelum, ini sesudah gitu ya. Nah, gitu deh. Gitu. Maksudnya itu sebelum nabrak dan setelah nabrak ya. Nah, ini setelah nabrak ya. Setelah Kecepatannya berarti nabraknya udah nggak ada kecepatannya ya Kak? masih masih ada. Harusnya masih Oh, masih ada. Mm, kecepatan gabungan. Jadi ada kecepatan kecepatan ini, kecepatan peluru V, ada kecepatan gabungan. Ini V1.
gitu ya. Nah, sesaat setelah tumbukan. Ya, ini V2. Nah ini. Berarti ini masanya kan gabung deh. Masa masa balok ditambah masa peluru. Nah, jadi gabung nih masanya sekarang. Itu. Nah, berarti nanti ini kita bisa cari dulu ya, EK2 gitu ya. Nah, EK2 setengah. EK2 itu setelah tumbukan ya, setelah jadi satu gini ya. M plus M dikalikan V2 kuadrat. Nah, sekalian EP2-nya, karena ada ketinggiannya ini. Energi potensial 2, situ ya, itu sama dengan, oh sebentar, ketinggian. Sebentar, ini perlu perlu dipahami dulu ya, dimaksud ketinggian ini, ketinggian apa di sini? Itu yang harus kita jelaskan ya. Oh, oh ya, betul, Dik. Sebentar, ini, oh kita harus tahu dulu ini. Oh iya, betul, Dik Livia tadi. V2-nya ini 0 ya. V2-nya ini 0. Betul, maksimum ya. Nah ini, itu. Asumsikan aja seperti itu ya, Dik ya. Nah, berarti nanti itu EK2-nya 0. Itu ya. Nah, EP2-nya ini ya. Digabungkan DM plus M dikalikan G kali H. Nah, tapi ini kita ambil yang ini sesaat setelah masuk ya. Nah, sebelum atau bisa di Olivia katakan di sini itu ya, sesaat setelah masuk ya dia. Sesaat se- sebelum masuk ya. Nah, ini. Tapi saat dia tuh sampai di sini. Nah, jadi kita bisa hitung ini masanya masa gabungan D. Gitu ya. EP1 untuk 0 ya, karena di sini ketinggiannya nggak ada. EK2 itu nanti ini, EK1 sorry, setengah eh, M plus M dikalikan V pangkat 2 ya. Nah, itu dek, gitu ya. Nah, masukkan ke situ dek. Sehingga nanti ini, ya udah, ini EK2-nya 0, EK1-nya 0 ya. Nah, ini. Tapi di sini dek, ini M plus M G kali H setengah M plus M V kuadrat jadi ya. Coret-coret ya. Maka di sini V-nya itu akar 2G, 2GH ya. Kecepatannya dulu nih. Nah, ini ya, karena ini sesaat sebelum masuk the speed of the bullet, karena kalau kita ingin menghitung apa namanya kecepatan ini, setidaknya kita ambil dia saat dia masih nyentuh gitu deh. Nah itu ya. Nah ini itu jenisnya itu apa? Jenis tumbukannya itu tumbukan tak lenting sama sekali deh ya. Kenapa? Karena dia itu bergerak jadi satu, nyatu gitu deh ya. Itu. Empat ratus. Nah, iya 400 tuh ya. Itu. Iya, hitunganku sih 400 sih. Nah, ini ya. Yang ini 2 kali 10 kali H ya. Baik itu 0,2 tadi. Berarti ini 4 ya. E2 ya. Nah, itu ya. Nah, momentumnya, Dek. Berarti kan ini momentum sebelum, berarti kan momentum sesudah ya, Dek ya. Nah, ini. Yang sebelum itu ada massa kali kecepatan ya. Ini kan nggak ada kecepatannya, 0 ya. Berarti hanya ada ini doang, peluru doang. Massa peluru dikalikan kecepatan peluru. Nah, gitu ya. Yang sesudah ini, Kayaknya bukannya itu 4 ada meter per second ya. apanya? 4 meter per second. Hmm, bukan. Bukan. Kan Ini 2 kali. Oh iya sih. kan di Oh iya akar. di akar. Iya. Nah, itu ya. Ini fake ketika nabrak deh ya. Nah, nanti ini ketika nabrak itu sudah nabrak berarti ini M plus M dikalikan V tadi. Itu ya. Nah, berarti VP-nya ini ya. M plus M dibagi dengan M ya kalikan V. M-nya itu tadi adalah 1,99 kilogram ya.
tambah 0,01 deh. Nah, ini dibagi M-nya. M-nya itu 0,01. V-nya itu adalah 2 tadi ya. Nah, itu. Ini jadinya 2 kali 2 dibagi 0,01 ya. Ini 400 ya dia. Nah, itu dia. Jawabannya adalah yang B. Nah, itu deh. Itu ya, seperti itu ya latihannya ya. Jadi cukup berat di akhir-akhir jawaban itu. Nah, nanti next kita bahas sisanya ya. Yang penting tuh ini juga, karena nomor 4 ini belum pernah kita bahas sama sekali, gitu deh. Itu nggak masalah. Nanti harinya nanti kita diskusikan dulu ya, mau hari apa, gitu deh. Ini, sebentar, saya save dulu deh. Kalau di Olivia butuh catatan, langsung aja cek di link itu ya. Terus link itu nanti di Olivia masuk ke Google Drive-nya itu. Bisa diambil langsung pertemuan ke-17. Gitu deh. Kalau misalkan saya terlalu lama ngasih link gitu. Gitu ya. Oke, gitu aja dulu ya, Dek, ya. Iya, Kak. Oke, makasih ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan deh. Oke, terima kasih, Iya, Dek. masih. Mm.